Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah vlog pertama saya dan saya akan membahas tentang Evolin. Switch it up. Oke, kemarin di bulan puasa saya ikut challenge dari Evolin karena lihat iklan di Instagram. Challenge-nya itu adalah 15 hari untuk membentuk badan. Nah, di situ saya mau sedikit cerita bahwasanya hari ini tanggal 8 Juni 2020 adalah pengumumannya. Dan mau tahu siapa pemenangnya? Ini dia pemenangnya. Ya, itu tadi pemenangnya. Selamat. Pemenangnya juga dari Kediri. Saya dari Kediri. Jadi di sini saya mau cerita sedikit kenapa saya mau ikutan Evolin 15 hari challenge 15 hari. Di sini saya mau menceritakan bahwasanya saya sudah hampir 5 bulan tidak melakukan latihan, sama sekali tidak ada latihan karena ya terkendala waktu, terkendala pekerjaan, karena kesibukan dan juga niat. Nah, niatnya yang hilang. Di sini saya mau membahas tentang niat. Kalau sesuatu yang dilakukan nggak melalui dari niat, kita nggak akan jalan. Seperti yang saya lakukan kemarin, karena saya melihat iklan dari Instagram tentang Evolin, produk asli Indonesia, yang mana produk tersebut menurut saya bagus karena saya merasakan sendiri, enak banget. Terutama yang ini nih, yang Evomes. Rasa coklatnya luar biasa. Buat kalian yang kurus, minum Evomes bagus banget. Rasanya tebel. Kalau yang sudah badannya jadi, maintenance sama whey proteinnya aja jadi enak. Terus di sini saya mau membahas tentang kenapa sih saya kok mau latihan dan kenapa sih mau menggunakan Evolin. Yang pertama, karena saya pingin latihan lagi dengan kondisi susu protein yang selama ini saya kenal kan harganya luar biasa mahal, sangat mahal kalau saya bilang. Nah, sedangkan produk Evolin ini produk asli Indonesia, dia punya harga yang menurut saya terjangkau tapi kualitasnya bagus dan cocok untuk kita yang Asia seperti ini. Dalam jangka waktu 5 bulan untuk latihan lagi otomatis memulai dari nol. Dan kebetulan ketika itu puasa, bayangin gimana caranya maintenance otot dengan latihan di rumah tanpa di gym. Ada dulu kamu tanpa di gym. Di situ saya harus bentuk badan dan itu challenge yang menurut saya sangat menarik bagi saya. Situ saya langsung coba beli dan ternyata Evolin itu luar biasa. Dia sudah ada cabang di tiap kota, sudah ada reseller di tiap kota, jadi kita nggak perlu jauh-jauh. Cuma yang di Kediri ini stoknya terbatas, jadi saya merasakan sendiri. Saya lagi pengen banget beli Evomes, di Kediri habis. Adanya tinggal yang whey yang gede itu juga habis. Saya dikasihnya yang kotak-kotak ini sebanyak sesuai yang ada di gede, yang di size gedenya. Terus kemudian saya kenapa beli Sultrus. Nah, ini Evomes yang ini ada Evolin, Evomes sama dapat t-shirt. Di situ saya tertariknya karena ada t-shirtnya.
kan bisa dibuat praktis. Kemudian saya coba konsumsi itu ketika saya puasa. Nah, di puasa itu kita nggak bisa dong makan seperti biasanya, makan seperti yang selama ini kita makan, biasanya pagi, siang, malam kan kita terbatas. Habis maghrib, kemudian setelah isya, dan makan kita nggak bisa banyak. Dan saya mengalami hal itu dan praktis, workoutnya di rumah. Workout di rumah dengan alat seadanya, dengan beban tubuh sendiri. Kalau menurut saya sih kurang bisa maksimal ya untuk praktis. Tapi kalau kita maintenance-nya bagus, otomatis secara tidak langsung otot kita akan awet. Itu bedanya praktis dengan badan berat badan sendiri dengan di gym. Awet, ototnya awet kalaupun dilatih lagi dengan push up, pull up, sit up, itu bisa kebentuk dengan sendirinya. Nah, kendalanya adalah kalau menurut saya otomatis kan jam 10 harus tidur ya. Jam 10 harus tidur, kadang-kadang jam 11 baru tidur. Kemudian kita kebangun lagi untuk sahur jam 3. Kalau saya kebiasaan jam 4 deketin sahur supaya dapat pahalanya. Tergantung masing-masing. Dan makannya nggak bisa banyak. Kemudian paginya kita puasa. Terkadang juga kita harus kerja. Nah, di mana workoutnya? Workoutnya adalah pada saat sebelum saya bekerja, pada saat setelah bangun tidur, atau pada saat saya nggak bekerja, pada saat pagi hari. Di situ bagi saya luar biasa karena kita capek dan otomatis haus, dan kita nggak bisa minum. Terus kemudian berkeringat pasti. Mindsetnya adalah kita nggak boleh berpikir kita capek, kita haus dan lain-lain. Ya enjoy aja seperti biasanya. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, saya merasakan dimana seperti saya pada saat latihan pertama kali. Otot semua yang ada di tubuh rasanya sakit semua, perut sakit semua di latihan hari pertama. Dan kita semua ikut challenge kan otomatis berharap menjadi seorang juara. Semua orang ikut kejuaraan atau challenge atau giveaway, semua merasakan pingin dan yakin pasti jadi juara, termasuk saya. Saya berharap menjadi seorang juara karena saya sebelumnya juga udah pernah ikut challenge mulai dari Elman, kemudian 45 Days Six Pack Challenge di salah satu majalah di Jakarta, bahkan bisa jadi finalis. Dan di sini saya mencoba dan lawannya seluruh Indonesia. Ya, optimis ada, tapi pasrah dan ikhlas. Karena kalau kita bisa melakukan itu, otomatis kalau menurut saya kita nggak juara juga nggak apa-apa. Kalaupun juara, alhamdulillah. Gitu. Di situ 3 hari pertama rasanya luar biasa. Bahkan otot bicep saya ditekuk begini sakit, dilurusin sakit. Perut rasanya sakit semua, badan mau gerak juga sakit semua. Rasanya luar biasa karena saya harus mengejar 15 hari. Kemudian di hari ke-6 setelah saya latihan di rumah itu sudah tidak merasakan sakit. Makanya kenapa di hari ke-7 ada video saya yang foto dan juga video. Itu di situ saya sudah mulai percaya diri untuk lebih power lagi. Dan sampai berjalan di 15 hari, ditimbang berat badan saya di hari pertama itu hanya 70, 69 sampai 70 kilo, 69 sampai 70 kilo. Di hari ke-7 alhamdulillah saya bisa naik ke 72 dengan kondisinya minum susu ini, sahur dan sebelum tidur. Kemudian pola makan saya benar-benar tanpa nasi, tapi saya menggantinya dengan karbo yang lain, full sayur, kemudian juga full protein. Protein dari mana? Tahu tempe, karena biasanya cuma beli tahu tempe.
kadang-kadang juga makan ayam. Minyak, wah godaan banget nih kalau buat seorang atlet pembentukan atau seorang orang yang sehat. Minyak tuh pantangan banget, kita harus bisa benar-benar jaga. Mau di rumah juga banyak banget cookies, karena mau hari raya beli cookies, minum cuma air putih, selebihnya minum susu ini aja ya. Kemudian apa lagi? Di hari ke-15 di mana puncak-puncaknya itu saya merasakan sesuatu yang benar-benar aduh, ini finalnya, ini waktunya saya harus benar-benar maksimal. Dan kebetulan juga di situ kondisinya semalam porsi makan saya lagi gila, lagi banyak banget, karena kebetulan ada rezeki diajak makan bareng-bareng di luar, disuruh makan banyak banget ya, dimakan juga. Tapi alhamdulillahnya ketika pagi hari six packnya gak hilang. Ya caranya itu tadi, minumnya cuma air putih, bangun tidur sit up, sebelum tidur sit up, nyicil push up, nyicil aja udah, pokoknya latihan aja. Jangan lupa dibuang juga ke toilet buat apa, ngilangin yang kemarin sudah kita makan. Di hari ke-15 waktunya saya harus kirim video foto dan video. Disitulah alhamdulillahnya packnya mulai kelihatan, pack ototnya juga udah mulai kelihatan. Dan disitu saya cuma berpikir ini final, waktunya dikirim, pengumumannya besok Juni. Disitu rasanya lega banget bisa menyelesaikan challenge dari Evolin, yang mana challenge-nya kalau menurut saya sangat memotivasi. Kalau saya sih bukan berpikir hadiahnya, hadiah itu bonus, tapi lebih ke bagaimana saya bisa membuat orang lain jadi wah, saya juga pengen deh kayak Krisan, saya juga pengen deh kayak orang ini. Maksudnya dia ada niat, dia pengen membuat dirinya lebih sehat walaupun hanya dengan 15 hari. Dan itu juga yang membuat saya sampai sekarang akhirnya maintenance. Jadi dalam seminggu selain basket, saya juga ada pembentukan badan seperti push up, ke gym, dan lain-lain. Gymnya tutup, ada kok yang buka. Dan memang gak pakai apapun selain produk ini, air putih sama makanan, udah. Tapi yang namanya challenge atau yang namanya kompetisi badan, dari dulu saya nggak ngerti sistemnya seperti apa. Mau ikut body contest, mau ikut Ironman, mau ikut 45 days six pack challenge, kemudian pokoknya intinya kompetisi badan, saya nggak tahu jurinya seperti apa, penilaiannya. Tapi kalau dari saya pribadi, yang penting saya ikut, yang penting saya berpartisipasi dan saya bisa menginspirasi banyak orang. Kalau mau tahu caranya gimana sih, yang penting pertama itu niat. Yang paling pertama itu niat. Yang kedua, kamu harus ada target. Kamu harus ada target. Saya mau seperti apa sih gitu dulu. Saya mau berapa lama, tujuan saya apa untuk latihan ini. Karena karakteristiknya beda-beda. Jangan pernah mau melakukan sesuatu yang instan, karena instan hasilnya nggak bagus. Kalau lagi malas, badan bisa melebar, bisa gemuk, bisa juga ototnya nggak kebentuk. Kalau jaga perut sih simple, minum air putih, jangan banyak makan makanan yang berlemak dan berminyak, kemudian juga jangan banyak mengandung gula, istirahat yang cukup, tidur cukup, jangan malas untuk latihan. Kemudian apa ya, kalau saya pribadi sih mindset sih sebenarnya. Saya harus bisa, saya yakin sih bisa, saya mampu. Yang berpikir saya pasti juara, bukan latihan dulu aja yang benar.
latihan dulu yang benar dengan teknik yang benar, lakukan aja, ntar bonus di belakangnya ada, bukan sekarang, bukan besok, tapi suatu saat, entah itu kapan kita nggak tahu, yang penting kita berusaha dulu sebaik mungkin. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat para pemenang 15 hari challenge 15 hari pembentukan dari Evolin. Mungkin saya belum bisa jadi pemenang, nggak masalah, tapi yang pasti saya masih bisa menginspirasi orang-orang di sekitar saya. Sekian vlog dari saya, terima kasih banyak sudah melihat vlog saya, semoga bisa menginspirasi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau ke Instagram saya. Jangan lupa subscribe. Saya Krisan, CS Trainer CC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.